Setelah Abu Nawas menjual raja untuk menjadi budak agar Baginda mengerti bahwa di negerinya masih ada praktek jual beli budak, kini Baginda Raja masih memendam amarahnya. Dan meskipun tujuannya baik, akan tetapi cara Abu Nawas tidaklah lazim. Kini, Baginda yang sedang marah besar kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Para prajurit pun segera bergerak menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, para prajurit tidak mendapati Abu Nawas di rumahnya. Mereka hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kerajaan. "Tidak tahu, Tuan. Abu Nawas tidak ada di sini," jawab istrinya. Karena tidak percaya, mereka memaksa masuk ke dalam rumah dan menggeledah rumah Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas memang tidak ada di dalam rumah, para prajurit istana langsung pergi. Mereka terus mencari keberadaan Abu Nawas. Warung kopi yang biasa jadi tongkrongan Abu Nawas tidak luput dari penggeledahan para prajurit istana. Sementara Abu Nawas yang baru pulang ke rumah mendapati istrinya tampak gemetaran. "Kenapa kau terlihat ketakutan begitu?" tanya Abu Nawas kepada istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi mencari kamu dan menanyakan keberadaan dirimu. Mereka sama sekali tidak terlihat ramah seperti biasanya," jawab istri Abu Nawas. "Waduh, gawat ini. Ternyata Baginda Raja menaruh dendam kepadaku," sahut Abu Nawas. "Memangnya apa yang telah kau lakukan, wahai suamiku?" tanya istri Abu Nawas kembali. "Kemarin, aku menjual Baginda Raja untuk menjadi budak kepada seorang badui," jawab Abu Nawas. "Apa? Kamu bisa dihukum gantung karena perbuatanmu ini," ucap istri Abu Nawas. "Saya melakukannya agar Baginda tahu bahwa ada praktek jual beli budak di negeri ini," ujar Abu Nawas. "Lalu apa yang akan kita lakukan kali ini? Kamu pasti tidak bisa lolos dari hukuman Baginda Raja," kata istrinya penuh khawatir. Sejenak, Abu Nawas duduk terdiam. Ia memikirkan cara agar bisa lolos dari hukuman mati yang diberikan oleh Baginda Raja. Pandangan matanya terus menoleh ke sana kemari, mencari inspirasi. Sekilas, ia melihat ada kain putih yang tertata rapi di atas meja. "Aku tahu, aku mendapatkan ide cemerlang," ucap Abu Nawas kegirangan. Tipu muslihat pun segera dimulai. Abu Nawas menyuruh istrinya berpura-pura menjerit sambil menangis. Tidak berapa lama kemudian, para tetangga dibuat geger mendengar jeritan Abu Nawas. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas. "Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu menjerit dan menangis seperti itu?" salah satu tetangganya. "Suamiku Abu Nawas telah meninggal dunia," jawab istrinya Abu Nawas sambil terus menangis. Kemudian kabar itu pun langsung tersebar luas dan sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Betapa terkejutnya Baginda Raja mendengar kabar itu. Kemarahan dan kegeraman pada Abu Nawas pun mendadak luntur. Yang ada hanya rasa iba, mengingat Abu Nawas selalu menghibur dan menyenangkan dirinya. Lalu, Baginda Raja pergi bertakziah bersama dengan rombongan seorang tabib. Tabib itu kemudian memeriksa Abu Nawas dan mengkonfirmasi bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tidak berdaya, Baginda merasa terharu dan meneteskan air matanya. Ia pun bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apakah ada pesan terakhir untuk saya?" "Ada paduka yang mulia," jawab istri Abu Nawas. "Suami hamba memohon agar sudilah kiranya Baginda Raja
mengampuni semua kesalahannya di depan rakyat. Kemudian permintaan itu pun dikabulkan Baginda Raja. Ia kemudian mengumpulkan rakyatnya di depan rumah Abu Nawas. "Wahai rakyatku, dengarkanlah, aku, Raja Harun ar-Rasyid, telah memaafkan Abu Nawas dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Setelah pidato selesai, Abu Nawas yang sedang di dalam keranda dan terbungkus kain hijau tiba-tiba bergoyang keras dan terdengar suara dari dalam, "Alhamdulillah." Spontan saja kejadian itu membuat pengusung jenazah lari terbirit-birit. Kemudian dari dalam keranda terlihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Suasana pun menjadi gaduh. Sebagian warga yang berkumpul ada yang lari ketakutan. Kamu masih hidup, Abu Nawas?" ucap Baginda Raja gemetaran. "Benar, hamba masih hidup, Baginda Raja, dan sekarang hamba mengucapkan terima kasih karena Baginda Raja telah memaafkan kesalahanku," jawab Abu Nawas sambil cengengesan. "Jadi, engkau masih hidup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja masih tidak percaya. "Iya Baginda, ini buktinya. Hamba masih bugar dan kini perut hamba merasa lapar," jawab Abu Nawas sembari mengambil kue yang ada di piring. "Dasar kau Abu Nawas, ilmu apa yang kau gunakan sehingga engkau benar-benar terlihat seperti sudah mati?" tanya Baginda Raja. "Bahkan tabib yang aku bawa juga mendeteksi bahwa kamu memang sudah mati." "Ini ilmu rahasia, Paduka Raja. Ini ilmu warisan dari Maha Guru hamba yang sudah meninggal dunia," jawab Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, ajarkanlah ilmu itu kepadaku," desak Baginda Raja. "Tidak bisa, Baginda Raja, karena hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hanya guru saya yang bisa mengajarkannya, hamba tidak bisa," ungkap Abu Nawas. "Dasar kamu pelit, Abu Nawas," sahut Baginda Raja dengan nada geram. Atas kejadian itu, Baginda Raja tidak bisa lagi menghukum Abu Nawas, karena ia sudah berjanji di hadapan rakyatnya untuk memaafkan segala kesalahan Abu Nawas.